Eh, Betul. Sur, lu ngapain sih? Serius amat? Nih Mir, gue lagi baca berita. Menurut gue sedih banget sih. Dia kayak di detik.com Jogja ini dia eh, terbitin berita tentang siswa SMP yang kejebak judol sampai mogok sekolah gitu kan. Nah gue bingung aja gitu kan. Katanya pemerintah udah blok semua situs judol. Tapi ternyata masih ada aja nih situs-situs judol yang berkeliaran gitu kan. Misalkan kayak gini nih. Slot77.com gitu ya. Nah, gue tuh pikir kayaknya ini gara-gara promosinya gini, kayak promosinya ada di mana-mana. Kalau kita nonton apa gitu, terus kayak baca berita apa, biasanya kayak ada apa promosi-promosi iklan-iklan judul gitu ya. Lu punya solusi nggak ya kira-kira ya? Jadi gue udah ada nih solusi buat ngatasin masalah judul ini. Jadi gue bikin extension yang bisa ngedeteksi tulisan-tulisan yang terkait sama judul dan bahkan bisa ngeblur tulisannya. Oh, oke, gue mau lihat dong. Sekalian kita demoin aja kali ya, biar mungkin bisa dipakai orang-orang gitu. Oke, coba dulu Oke, kok. mungkin gue gue ini dulu ya, gue share screen dulu ya. Oke, Udah kelihatan belum ya? udah. Udah, Sur. Wait. Oke, jadi sistem eh, yang kita bikin ini istilahnya kita bikin semacam sistem extension yang kita bisa integrate sama eh, browser kita ya. Especially di sini ada Chrome gitu ya. Nah, di sini struktur foldernya itu ada docs yang nanti kita bakal taruh laporan kita. Ada keywords yang isinya adalah keyword-keywords atau kata-kata yang biasanya dipakai di sistem iklan di judul. Misalkan kayak max win atau misalkan di sini cashback atau slot atau apalagi gacor misal. Nah, semua keywordnya di sini ada sampai 409 line gitu ya. Nah, berikutnya di sistem public ini adalah eh, pengerjaan bonus di mana kita menggunakan worker untuk mendeteksi OCR atau gambar. Jadi kita deteksi gambar untuk mencari tahu teks di dalamnya dan bakal di matching menggunakan suatu algoritma. Nah, di dalamnya ada folder search atau source. Ini isinya source code yang ya kurang lebih kebanyakan isinya algoritma-algoritma. Ini ada folder algoritma, ada ada beberapa algoritma di dalamnya, kecuali OCR. Ini salah satu eh, implementasi dari sistem OCR-nya aja. Kalau ada konten, nah ini isinya adalah mengintegrasikan eh, algoritma-algoritma yang kita punya ke dalam browser atau window-nya gitu ya, dengan styling yang ada di sini gitu ya. Nah, di sini juga ada folder pop-up. Maksudnya ini apa? Folder pop-up ini adalah semacam sistem setting di mana kita bisa set on-off-nya si Blur sistem kita atau istilahnya dashboard-nya kita lah menggunakan sistem yang udah kita punya gitu ya. Di sini ada tes yang isinya mockup test yang dibuat gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin kita coba langsung ke algoritma pertama aja kali ya. Boleh deh, gue share ya. Di gue ya dari KMP. Udah kelihatan? Udah. Oke, jadi pertama ada algoritma. Kita akan mulai dari bahas algoritma yang tipe algoritma pertama yaitu adalah exact matching. Di sini itu ada kita mengimplementasikan beberapa algoritma exact matching seperti KMP, BM, AHO, dan Rabin Card. Jadi di sini kita mulai dari yang paling pertama yaitu adalah KMP. Di KMP itu pertama kita akan membuat function helper function untuk failure function atau border function. Jadi di sini function itu akan eh, menghasilkan seperti apa yang di namanya itu yaitu adalah border function untuk algoritma KMP-nya.
Jadi di sini tuh kita akan ngedeclare sebuah array dengan eh, panjangnya itu keyword length yang diisi dengan 0. Lalu kita akan declare index dan j-nya. Jadi selagi i-nya itu kurang dari keyword.length, kalau misalnya keyword j dengan keyword I itu nggak mismatch, j akan di set ke border array dengan indeks j-1. Kalau misalnya sama, j akan ditambahkan, lalu border array indeks ke i itu akan disama dengan kandungan j, lalu i akan diincrement. Dan nanti hasilnya itu akan jadi border function dari KMP-nya itu, akan di return. Lalu untuk algoritma utamanya di sini jadi kita akan kalau misalnya keyword dan text length-nya itu 0, dia akan return 0 kosong. Lalu kita pertama itu declare eh, border function-nya dulu dengan parameter keyword-nya. Lalu kita set position dan comparison-nya itu kosong dulu. Lalu kita akan set j sama dengan 0. Nah, di sini kita akan nge-loop through the text. Di sini kita set juga kalau misal match to false, dan dia akan pertama tuh langsung ngecek if match itu sama dengan ini sama dengan false. Di semua perbandingan akan dilakukan comparison di increment, dan kita balik lagi ke block code ini. Kalau misalnya i dengan j itu sama, dia akan di set ke true. Nah, jadi kalau misalnya dia match-nya itu true, dia akan di-increment. Lalu kalau misalnya J sudah sampai ke keyword length, dia akan posisinya akan disimpan di posisi keyword pada teks itu akan disimpan di positions, dan J akan di-set ke border array J-1. Tapi ketika match-nya itu tidak sama dengan true di sini, comparison akan ditambahkan. Nah, kita akan cek lagi kalau misalnya sama, match akan di-set true dan akan keluar dari block code ini. Tapi kalau misalnya tidak sama dengan true, J akan di-set dengan border array J-1. Ini untuk algoritma KMP-nya. Lalu selanjutnya ada algoritma BM, yaitu Boyer-Moore. Jadi di sini ada dua helper function, yaitu last occurrence table yang menerima parameter keyword. Di sini dia itu hanya akan membuat hash map dari karakter-karakter yang ada di keyword. Lalu di sini ada function shift process, yaitu untuk melakukan shifting pada algoritma ini. Dan di sini algoritma utamanya kita akan ngeset variabel-variabel di initialize, yaitu match, set ke 0, comparison 0, position, lalu ada m dan n, m itu keyword length dan n itu text length. Kita akan nge-return kosong kalau misalnya semuanya kosong. Nah, di sini kita akan membuat last occurrence table dari keyword dan ngeset start to sama dengan 0. Jadi di sini selagi start itu lebih kecil sama dengan n min m, start itu kan dia yang akan menjadi indeks nge-loop through the text. Jadi di sini kita akan Boyer-Moore itu akan ngecek dari belakang, dari indeks terakhir di keywordnya. Jadi kita akan set J sama dengan M-1. Selagi J lebih gede sama dengan 0, kita akan increment comparisons. Lalu kita akan ngecek juga keywords. Kalau misalnya sama dengan keywords J sama dengan text start plus J, J akan dikurangin 1 karena dia ngecek dari belakang. Jadi dia akan pointernya itu akan berkurang. Lalu dia akan continue. Ketika sudah berbeda, dia akan break. Nah, kalau misalnya J sudah kurang dari 0, positionnya akan di-push ke start ini, yang mana itu indeks yang ada di text, dia akan dimasukkan ke position untuk mengetahui keyword mana yang cocok, posisi mana yang ada di teks yang cocok dengan keyword, lalu matches akan di-increment dan start akan di-increment. Nah, ketika tidak cocok, kita akan cek last index
kita akan mencari karakter terakhir yang ada, karakter dari belakang terakhir yang ada di keyword sesuai dengan yang ada di last occurrence table. Kalau misalnya emang nggak ada di karakter di keyword, dia akan nge-return -1, lalu dia akan melakukan shifting dan dia akan mereturn hasil-hasilnya. Lalu untuk bonus blur di sini, jadi dia akan di CSS-nya itu kita membuat sebuah kelas untuk blur-nya. Terus untuk activate-nya itu ada function di sini yang bakal mentoggle blur di pop-up-nya. Bisa dilanjutkan. Oke, mungkin akan lanjut untuk menjelaskan algoritma selanjutnya. Kak. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, Sudah kelihatan? oke, udah ya. Berarti lanjutnya tuh tentang algoritma fuzzy-nya seperti apa. Jadi intinya fuzzy itu apabila kita ingin ngecek, let's say gacor, terus ada suatu kata, let's say O-nya itu diubah menjadi 0 gitu, jadi seperti ini. Nah, ini misalnya O-nya jadi 0, jadi intinya fuzzy itu misalnya eh, kata-kata yang ibaratnya di hiddenkan lah, disembunyiin gitu. Jadi biar kita bisa mendetek, nggak cuma kayak harus sama persis gitu. Jadi misalnya kalau dia plesetin kayak gini, dia tetap bisa kedetek dan tetap kayak tadi dijelasin di blur. Jadi pertama-tama ini nge set dulu kalau result dari suatu fuzzy itu distance-nya berapa. Jadi distance antar satu kata. Terus ini jumlah comparisonnya. Jadi misalnya kalau tiga kata banding tiga kata, berarti kan kita harus ngebandingin tiga-tiganya. Berarti itu ada 9 gitu kan. Tuh. Contohnya, terus ini konstanta awal yaitu apabila default Visual Substitution Cost ini apabila kita mendetek antara source-nya dengan pattern-nya, itu berarti antara apa yang ada di webnya dengan yang ada di keyword-keyword kita ada. Nah, apabila let's say diplesetin dari A nih, terus di webnya pakai 4 gitu, maka di sini dia bahkan cost-nya itu 0,35. Terus ini apabila akan dijelaskan lebih jelas lagi ntar dengan suatu contoh. Terus ini pertama membuat suatu visual group sesuai berdasarkan si ini tadi. Jadi di sini fungsinya kita ngebuat map dan untuk ngecek nih kayak source-nya tuh apakah bagian dari suatu visual group. Jadi di mana ini semua tuh dimasukin sebagai key satu-satu setiap satu ini adalah sebuah key dan value-nya tuh value yang sama, let's say 0 atau apa gitu. Jadi apabila ingin ngecek ini part of the same group kayak grup ini atau tidak, jadi tinggal melihat value-nya tuh berapa. Jadi seperti itu. Terus lanjut ini melakukan normalisasi doang, jadi di normalisasi dan dilakukan lowercase gitu. Jadi misalnya ada yang kapital seperti itu. Terus ini melakukan apabila dia keduanya sama, jadi apabila are visually similar gitu, jadi melakukan left kiri dibandingkan dengan kanan, ini cuma return true atau false ya. Ini. Terus nah ini menghitung suatu substitution cost-nya. Jadi fungsi untuk menghitung suatu kata dengan kata yang lain, sorry bukan kata, apa? Perbandingan antara suatu huruf dengan huruf lain apabila si huruf ini tuh visually similar atau tidak gitu. Jadi apabila dia tidak berarti kayak dia sama persis gitu A sama A yang normal maka dia nol. Terus apabila dia seperti tadi yang diplesetin tadi maka dia 0,35. Terus apabila dia beda persis kayak A sama T atau apa gitu intinya yang tidak masuk bagian dari sini maka dia satu gitu deh. Seperti itu. Nah, inilah fungsi terutamanya fungsi fuzzy match itu sendiri. Jadi pertama-tama ini adalah kayak ibarat basisnya. Jadi apabila si teksnya nol, ya langsung aja return positive infinity. Jadi kayak ya ini nggak bisa dibandingin. Nggak ada yang dibandingin lah intinya. Nah, pertama-tama jadi kita melakukan ngeset dulu source itu apa? Source itu basically eh, yang terdetek itu apa dan ini dilakukan normalisasi lagi terus pattern itu yang pattern yang kita udah ada gitu yang ada di keyword-keyword tadi terus nah ini gunanya previous row sama current row karena ini menggunakan algoritma DP untuk intinya untuk menyimpan suatu memori dan berikut selanjutnya akan saya jelaskan seperti apalah cara kerja si algoritmanya ini jadi fungsi DP itu intinya bekerja di sini nah itu ini untuk memperjelas karena cukup ribet apabila saya menjelaskan per line atau per block saya akan menggunakan contoh gitu jadi mungkin pertama-tama di sini ini hanya melakukan inisiasi awal. Jadi lihat di sini previous row sama dengan pattern. Jadi pattern yang di sini berarti yang ada dari keyword-keyword tadi dot length plus satu berarti misalnya patternnya let's say gacor jadi plus satu dan itu bakallah jumlah si array-nya itu berapa. Jadi ini ngeset
kolom kolom si patternnya ini yang akan digunakan nanti di sini, eh, jaraknya dari situ ke string kosong. Jadi misalnya let's say dia di ini di awal-awal berarti kan dia di nol ya. Berarti dia jarak ini ke string kosong, obviously udah string kosong jadi nol dong. Jadi proses seperti itu. Oke. Nah, lalu apabila dia di C, berarti jarak dia ke string kosong satu dan selanjutnya seperti itu. Nah, lanjut ke bagian terpentingnya, yaitu ini sendiri. Jadi, fungsinya di awal-awal akan saya jelaskan dengan apabila intinya yang ingin kita buat dari suatu eh, seluruh fungsi ini adalah sebuah matriks yang menghitung, yang dapat menghitung jarak antara satu kata ke kata yang lain itu berapa, gitu. Jadi misalnya di sini perbandingannya car sama let's say ini cat, tapi kita nggak sampai bawah ya, karena itu agak ngabisin waktu. Jadi kita hanya ingin menghitung nilai pada spesifik baris kolom ini. Jadi bisa dilihat di sini kita melakukan tiga perhitungan. Yaitu pertama insert cost-nya berapa, delete cost-nya berapa, dan replace cost-nya berapa. Terus dari situ kita melakukan minimal dan di situ kita akan naruh nilai minimal tersebut ke dalam bagian sini. Jadi kenapa minimal? Jadi ya kita harus menentukan kan kita ingin mencari nilai paling kecil antara perbedaan antara satu kata dan yang lain. Jadi itulah fungsi dari si kenapa harus diminimalin gitu. Jadi pertama-tama, apabila kita ingin melakukan suatu insert, jadi insert itu apa? Jadi kita menambahkan satu kata eh, untuk menyesuaikan dengan si, mungkin lebih jelasnya nih, apabila dia di suatu C, berarti kan apabila dia ingin menjadi car, dia harus menambahkan dua kata. Bisa dilihat di sini. Maka dari C menjadi car, dia harus nambah dua kata. Apabila dari A, ya logika dia harus nambah satu kata, dan apabila dari nol, dia harus nambah tiga kata. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan dulu, insert cost. Rumusnya seperti ini, current row, kolom min satu. Kenapa di sini kolom min satu? Jadi, karena di sini kita menggunakan plus satu di sini, makanya di sini kita harus melakukan min satunya. Dan nih, kolom min satu berarti kan posisinya current row, dan kolom min satu berarti di sini. Berarti itu pas di belakangnya. Lalu ditambahkan dengan plus satu. Kenapa seperti ini? Karena di sini apabila kita lihat CA, berarti kan dia CA. Apabila dia ingin menjadi CA, nih bisa lihat kenapa di sini nilainya nol ya. Karena CA apabila menjadi CA kan dia udah sama, berarti nilainya nol dong. Nah, maka di sini ntar nilainya bakal nol plus insertion cost, yaitu satu. Berarti kita simpan dulu insert cost nilainya satu. Lalu lanjut ke delete cost-nya. Saya lihat sini previous row, terus kolomnya yang sama. Berarti previous row berarti pas di sini dong di atasnya. Jadi eh, untuk menghitung nilai ini kita hanya butuh tiga nilai basically, yaitu atasnya, kirinya, sama diagonalnya. Nah, untuk menghitung atasnya yaitu si delete cost ini pertama previous row kolom bisa kita lihat di sini dua. Kenapa di sini dua? Pertama-tama jadi kan apabila di sini ini kan C ya, dan di sini car berarti kan C ke car. Jadi untuk si C menjadi car ini kan berarti car harus dihapus sebanyak dua kata gitu. Makanya di situ tuh dia dua. Nah, ditambah deletion cost. Jadi apabila diingat tadi si deletion cost itu harganya satu ya. Nah, berarti di sini dua tambah satu tiga. Nah, berarti disimpan di sini delete cost-nya tiga. Lalu lanjut apabila kita ingin melakukan replace. Jadi bisa dilihat previous row kolomnya min satu. Berarti jelas previous row berarti atasnya, terus kolom min satu berarti di sini. Nah, berarti di sini nilainya adalah satu ditambah substitution cost. Di mana tadi substitution cost udah saya jelasin antara dua apa? Maaf dua kata itu. Let's say berarti di sini kan eh, A sama C. A sama C kan obviously beda dong. Makanya di sini nilainya bakal nge-return satu. Oleh karena itu eh, di mana di sini tadi udah satu ditambah substitution cost-nya satu, maka di sini nilai akan dua. Nah, setelah kita dapat di mana tadi insert cost satu, delete cost tiga, replace cost-nya dua, kan langsung minimal yang obviously yang minimalnya itu insert cost. Jadi di mana di sini kita dapat nilainya yaitu satu. Nah, begitu juga terus kita lakukan untuk nilai-nilai yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini mungkin contoh kelarnya car nih. Jadi apabila kita ingin tahu nih car sama car bedanya berapa, ya ini bisa dilihat dari nol 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 kita lakukan tambahan dari sisi diagonalnya. Jadi di sini nol. Dan apabila let's say ini 4 gitu, maka nilainya obviously bakal ngikutin dengan substitution cost yang tadi, di mana jadi car dengan C 4R nilainya bakal 0,35. Seperti itu. Dan itu ya akan di return di sini dan di situ dia akan mendapatkan si eh, nilai si fuzzy match ini berapa seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan lanjut untuk melakukan demonstrasi hasil kita sendiri. Yaitu pertama-tama kita akan melakukan bentar, ini mungkin saya restart dulu. Kita akan melakukan inisiasi si extensionnya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita membuka manage extension, terus kita load unpack. Di sini kita ke folder dist. Ini saya sudah di folder dist. Bisa lihat folder dist di sini. Ya, kenapa, Sur? Sorry.
Kayaknya better gue jelasin tiga algoritma lagi deh. Habis itu demo di akhir. Oh iya, oke, Iya. baik. Siap. Oke, oke. Mungkin kita lanjutin ke penjelasan beberapa algoritma yang lain aja dulu. Wait. Duh, sorry. Udah muncul belum ya? Udah. Oke, jadi tadi beberapa algoritma yang udah dijelasin sama Leon dan Amir kan dia exact uh, string matching ya. Jadi istilahnya kita melakukan matching antara sorry kecuali yang tadi yang fuzzy itu kita beran exactly ngecek keyword yang ada di folder keywords yang ini itu uh, matching dengan yang didetek di layar gitu ya. Nah, di sini ada pendekatan yang lain juga menggunakan regex di mana algoritma regex ini bukan sekedar nyari teks biasa gitu di keyword gitu, tapi dia eh, bekerja dengan suatu pola atau pattern gitu ya. Nah, ini yang membedain antara regex dan dua algoritma yang tadi jelasin oleh Reon. Nah, di sini ada beberapa type regex result yang isinya adalah matches seperti yang tadi jelasin Amir. Kalau itu isinya number dan posisi di mana suatu string itu berada gitu ya. Nah, dia type-nya itu array dan ini comparison number gitu ya. Isinya uh, number untuk comparison antara satu keyword dengan keyword yang lainnya. Nah, ini yang paling penting pada regex itu di sini saya punya function namanya create judul pattern yang isinya itu pattern-pattern yang digunakan untuk mendeteksi struktur dari apa suatu keyword gitu ya. Misalkan kayak gini, di situs judul kan hampir selalu eh, namain dirinya misalkan kayak Rajat 138 Dewa 99 atau Slot 777 gitu ya. Nah, kata-kata ini kan nggak mungkin kita masukin ke daftar keyword ya kan, karena terlalu banyak gitu ya. Nah, kita bisa eh, punya pattern untuk mendeteksi gabungan kata dan angka gitu ya. Jadi, misalkan eh, Dewa 999 kita punya eh, yang Dewa ini kita masuknya ke kata yang 99 itu masuknya ke angka gitu ya. Kurang lebih patternnya kayak gitu. Nah, di regex ini kita punya pattern kayak gini. Nah, kurang lebih yang bagian pertama di awal itu yang ini, sorry, yang PL ini untuk mendeteksi memastikan bahwa teks di awal itu dipastikan adalah huruf. Lalu berikutnya yang ada di sini itu memastikan bahwa eh, yang ditangkap itu adalah campuran huruf dan angka yang ada di tengahnya. Dan yang paling penting itu ada di bagian ini. Di bagian sini itu dia melakukan comparison untuk memastikan bahwa eh, minimal ada dua angka yang berturut-turut di akhir. Kenapa dua? Karena satu angka aja terlalu umum gitu yang di spek kan minimal 2 sampai 3 angka gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ini yang beberapa suku kata terakhir itu menjelaskan tentang yang namanya look behind dan look head. Yang keduanya memastikan kalau kita tuh nangkap token yang berdiri sendiri gitu ya. Maksudnya kayak Dewa 999 atau kayak Gacor 123 gitu, bukan yang nyatu sama kalimat tertentu gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dari sana kita punya function istilahnya di sini ada regex search untuk melakukan searching pada algoritma regex. Yang pertama kita membuat pattern menggunakan function yang saya jelaskan sebelumnya, lalu menangkap sebuah data array position yang mana kita menggunakan regex engine yang diperbolehkan pada spek di sini. Dan while match itu dengan suatu kata itu match dengan patternnya, yang diisikan oleh string yang diinput oleh apa deteksi eh, layarnya gitu ya keywordnya maka dia akan dipush ke position gitu ya dan akan dilakukan match pada algoritma berikut dan bakal di return hasilnya kurang lebih seperti itu pada algoritma regex. Nah, berikutnya ada algoritma yang namanya Rabin Karp. Nah, Rabin Karp ini atau yang ini RK ini itu kurang lebih ide utama itu hashing gitu ya untuk melakukan pencocokan gitu ya. Jadi di sini ada base 31 yang mana eh, ini tuh kalau misalkan eh, kita gunakan base 31 dan mod 1 miliar 7 ini
kenapa pakai base dan modulus seperti ini? Karena bilangan prima terbesar untuk meminimalkan hash collision, eh, sehingga untuk meminimalkan hal tersebut kita menggunakan base 31 dan mod 1.700.000 itu. Nah, di sini kami juga mendefinisikan big integer untuk menampung angka-angka yang cukup besar gitu ya. Nah, kurang lebih algoritmanya adalah kalau misalkan semua keyword ini dikelompokkan berdasarkan panjangnya, jadi misalkan untuk 10 keyword yang panjangnya sama, cukup sekali aja sliding window gitu ya. Di sini ada algoritma slidingnya. Di sini eh, ada algoritma slidingnya dan di mana kalau misalkan hashnya cocok, kami nggak langsung nyimpulin match. Jadi ada kemungkinan kan hash collision kan, karena ada dua string yang berbeda yang kebetulan ngasilin hash yang sama. Nah, jadi dilakukan verifikasi karakter satu persatu gitu ya di sini di arah di arah sini untuk mastiin bahwa sebenarnya itu tuh match gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir itu ada di OCR. OCR ini bukan algoritma, tapi gimana caranya kita mendeteksi suatu gambar gitu ya. Nah, yang tiga algoritma tadi, eh, yang regex, fuzzy, dan satu algoritma matching AHO kami implementasikan karena yang AHO ini eh, adalah satu algoritma yang istilahnya dia punya sistem yang bagus gitu ya. Nah, di OCR ini kurang lebih eh, teks itu tuh jadi kita tuh bisa di website itu kan sebenarnya nggak cuma teks doang kan, bisa gambar. Nah, dengan OCR ini kita bisa mendeteksi sebuah eh, apa aja sih sebenarnya teks yang dalam gambar gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi sistem OCR itu seperti itu. Jadi kita menggunakan Tesseract.ts sebagai web worker terpisah dan di mana sebenarnya itu setelah saya coba-coba ternyata nggak semua gambar bisa diproses. Jadi fungsi dari library ini tuh cuma ngefilter gambar yang udah selesai dimuat, yang jenisnya bukan animasi GIF yang ukurannya 50 kali 50. Nah, kalau misalkan eh, ukurannya di bawah 50 kali 50 pixel, maka eh, iya, jadi kalau nggak 50 kali 50 pixel, maka dia akan sulit untuk dideteksi oleh si library ini. Dan ya, yang kedua, aturannya belum pernah diproses sebelumnya dan maksimum itu 15 gambar per scan gitu ya. Jadi beberapa requirement tadi untuk menjaga performa biar tetap bisa nge-scan gitu ya. Karena beberapa kali dicoba untuk ukuran pixel yang lebih tinggi ternyata banyakkan error gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, eh, seperti yang tadi teks blurry, gambar yang tersedia juga bakal di blur gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Nah, yang terakhir ada Aho ya. Yang Aho ini mungkin tipis saja. Em, Oke, jadi yang AHO ini istilahnya kalau KMP dan BM itu cari keyword dalam satu waktu, AHO ini bisa cari semua keyword sekaligus dalam satu kali penelusuran gitu ya. Nah, cara kerja dimulai dari fase build di sini, yang isinya di sini kita menggunakan struktur DFS atau queue gitu ya. Nah, terus di sini eh AHO koreksi ini dipakai di dua tempat, jadi di scan DOM sebagai exact matching dan juga di OCR gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke demo gitu ya. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke demonya. Share screen terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat tadi saya sudah melakukan apa? Udah melakukan unpack extensionnya. Jadi apabila ingin melakukan manage extension, terus langsung load unpack, terus masuk ke folder list. Itu cukup simpel. Ntar dia bakal muncul di sini dan langsung bisa di. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah mengaktifkan eh, itunya kita, si Jalalo apa eh, string matchingnya kita di sini terlihat yang merah-merah ini telah dia telah berhasil di dideteksi dan ya kelihatan kalau ya ini tuh ya kata-kata yang kayak situs slot, gacor. Nah, mungkin di sini terlihat juga untuk membuktikan si OCR-nya berhasil, bisa dilihat di sini ada tulisannya keyword dan ini terdeteksi oleh OCR dan mungkin bisa dibuktikan dengan si blurnya dan bisa terlihat di sini blurnya kelihatan dan ya kata-kata yang lainnya ini akun resmi hari ini anti rungkat seperti itu di angkat. Nah, terlihat di sini si daftar slot dia tidak di blur karena tadi seperti yang Surya bilang kalau si ini apabila dia bentuknya GIF tidak bisa dideteksi oleh OCR. Dan untuk
pendeteksi lebih jelasnya lagi, di sini bisa dilihat kayak kata-kata yang ditemukan untuk setiap algoritma tentunya apa, fuzzy tentunya apa, dan si AHO correction tentunya apa, Rabin apa, bisa lihat juga di sini juga. Dan di sini ketemu gambar yang dipindai, gambar judul yang terdeteksi, terus waktu ininya dan per keywordnya yang ditemukan apa. Oke, mungkin itu saja demo dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.